Pemirsa, ada kabar burung yang terdengar tentang artis Mandra. Bintang sinetron yang melejit lewat aktingnya dalam Sidul Anak Sekolahan ini dikabarkan baru saja dikaruniai seorang anak dengan istrinya yang sekarang. Isu ini lantas dikaitkan dengan persoalan lama yang menyangkut kasus rumah tangga Mandra dengan istrinya terdahulu yang bernama Rina. Rina adalah salah satu istri Mandra yang kini telah dicerai. Perceraian itu meninggalkan perkara karena anak yang dilahirkan Rina tidak diakui Mandra sebagai anaknya. Kebetulan anak saya tipe yang hiperaktif ya, jadi dia berani dan apa aja dia mau lakukan. Naik tangga sampai lantai 2, ngerayap sampai atas dia berani, berenang berani. Anak saya termasuk yang cepat belajar, karena dia kalau baca buku, dia tertarik dengan buku-buku bukan yang bergambar justru, tapi malah buku-buku yang dibaca sama bapaknya. Pokoknya apa yang dibaca sama bapaknya dia harus baca, koran atau apa gitu. Kalau misalnya saya suka ke mall gitu ya, saya suka lihat buku-buku yang memang buat buat anak-anak seumur dia gitu, terus kaset, terus tiap pagi tuh saya setelin VCD yang ada lagu-lagu bahasa Inggris gitu. Jadi dia mulai memperkenalkan bahasa Inggris sedini mungkin lah gitu, karena kan kita kan di zaman era globalisasi yang sangat maju, jadi kan jangan sampai anak kita juga ketinggalan. Pemirsa, nama Andi Galip belum hilang dalam ingatan kita. Beberapa waktu lalu mantan Jaksa Agung ini meluncurkan sebuah buku biografi. Berikut perbincangannya dengan Cek dan Dicek. Apa kabar Andi Muhammad Galip? Setelah nonaktif sebagai Jaksa Agung masa pemerintahan Presiden Habibie, nama Andi Galip tidak pernah terdengar lagi dalam percaturan dunia politik. Apalagi ketika meninggalkan bangku jabatannya, Andi Galip meninggalkan masalah tentang isu suap yang diterimanya. Minggu lalu, ayah 4 orang anak ini tiba-tiba saja muncul kembali. Beliau tampil secara live di beberapa televisi swasta serta media-media cetak. Andi Galip baru saja meluncurkan buku kisah dirinya yang diberi judul Menepis Badai Menegakkan Supremasi Hukum. Buku otobiografi itu berisi kisah hidup dan pandangan-pandangannya semasa menjadi Jaksa Agung sekaligus meluruskan hal-hal kontroversi tentang dirinya selama menduduki posisi itu. Buku itu tentu saja mengundang perhatian masyarakat dan juga para pengamat politik. Cek dan Dicek berkesempatan berkunjung ke rumah Andi Galip Jumat lalu. Pada kesempatan itu, Andi Galip yang didampingi istrinya Andi Murniati menceritakan alasan mengapa ia meluncurkan buku pribadinya itu dengan membeberkan sejumlah fakta-fakta yang mengundang kontroversi. Tujuan buku ini bukan untuk membela diri, bukan juga untuk membersihkan nama baik, bukan juga untuk memulihkan nama martabat atau nama baik yang sudah hancur. Itu tidak mungkin karena sudah terlanjur hancur lebur, hancur berantakan nama baik itu. Akibat pemberitaan yang simpang siur ya, yang tidak jelas. Karena berita itu tidak pernah dikonfrontir kepada saya. Jadi buku ini bertujuan untuk menulis atau menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya, yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya alami dan yang saya kerjakan selama ini. Secara transparan, terbuka, apa adanya. Saya ingin supaya buku ini dibaca orang baru bisa menilai sebetulnya apa yang terjadi. Karena itu saya dari awal sudah menyampaikan permintaan maaf kalau ada orang yang terpaksa disebutkan namanya di sini. Itu adalah demi untuk akurasi buku ini. Di masa jabatannya memang banyak hal-hal yang dialami Andi Galip yang membuat dirinya dipandang negatif oleh masyarakat. Mulai dari kasus peradilan mantan Presiden Soeharto, heboh bocornya pembicaraan rahasia dirinya dengan Presiden Habibie, hingga kasus suap yang dituduhkan kepadanya. Peristiwa itu tidak saja menyangkut dirinya, tetapi juga berdampak pada sang istri yang juga dituduh terlibat kasus dana Dharma Wanita. Sebenarnya saya sudah menjabat 5 bulan lamanya selaku Ketua Dharma Wanita Kejaksaan, baru dilimpahkan masalah bendahara itu. Bayangkan deh ya, setelah 5 bulan kami menjabat, baru dilimpahkan. Itu pun kami selalu menanyakan kapan diserahkan, dan selalu berbelit-belit sehingga kami berhentikan. Disitulah mungkin ya
mereka membuat opini di Dharma Wanita maupun di luar untuk gimana ya Pak ya? Ya, jadi Semacam difitnah gitu loh kalau saya memakai atau menggunakan Wan Dharma Wanita. Sedangkan itu kami terima dari Ibu Suhanjono, kan ada sesuai dengan di buku deh ya, sesuai dengan fakta, ada serah terima, ada berita acaranya. Itu kami dapatkan dari Ibu Suhanjono adalah 800 sekian. Sedangkan saya kembalikan pada saat itu 1,4 lebih. Adakah semua peristiwa buruk itu berdampak pada keempat anak-anak mereka? kalau pengaruhnya ya itu kan serba nggak enak. Itu fisiologis kan nggak enak. Kalau you dituduh terima suap padahal enggak kan perasaannya gimana? Itu kan beban. Jadi menjadi beban. Beban itu menjadi beban yang sangat berat bagi kita. Tetapi anak-anak saya ini kan cukup kuat mentalnya. Jadi sebetulnya mereka kelihatannya tidak. Tapi saya kira namanya hati itu ya Tetap aja ya, Tetap luka aja. ya Dek ya. luka. Itu yang saya katakan tadi, luka yang tidak bisa sembuh. Selain menerbitkan buku biografinya ini, adakah usaha lain yang ingin dilakukan pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan 3 Juni 1943 ini untuk memulihkan nama baiknya? Saya tidak berusaha memulihkan nama baik karena sudah rusak nama baik. Yang saya usahakan adalah menyampaikan fakta-fakta itu. Silakan masyarakat menilai mana yang benar. Nama baik itu sudah nggak bisa dipulihkan. Bagaimana mau pulih? Wong kita sudah dirusak namanya. Setelah tidak lagi aktif sebagai Jaksa Agung, kegiatan apa yang dilakukan Andi Galip? Saya akan konsisten ya, menulis buku dan karena menyangkut masalah kesadaran hukum masyarakat. Ini tugas kita untuk menyampaikan kepada masyarakat. Masyarakat kita sekarang ini kan sangat lemah di dalam dalam penegakan hukum ini. You lihat sendiri kan di mana-mana. Sekarang ini kan orang cenderung untuk menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Dilihat, contohnya saya lah. ICW kan ingin menegakkan hukum. Kan benar, saya setuju itu. 100% saya setuju. Tapi dengan cara melanggar hukum itu tidak saya setuju. Saya sebagai mantan Jaksa Agung tentu punya pengalaman banyak. Saya ajak teman-teman saya nanti untuk bisa bekerja sama menegakkan cara hukum dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Barangkali dengan cara membela orang, dengan cara kita mendatangi orang, menjelaskan masalahnya begini, tidak boleh begini. Pemirsa, ada isu yang mengabarkan bahwa istri Mandra yang sekarang baru saja melahirkan. Sebelumnya Mandra mengaku mandul sampai-sampai dia tidak mau mengakui anak yang dikandung Rina itu mantan istrinya sebagai anaknya. Pemirsa, ada kabar burung yang terdengar tentang artis Mandra. Bintang sinetron yang melejit lewat aktingnya dalam Sidul Anak Sekolahan ini dikabarkan baru saja dikaruniai seorang anak dengan istrinya yang sekarang. Isu ini lantas dikaitkan dengan persoalan lama yang menyangkut kasus rumah tangga Mandra dengan istrinya terdahulu yang bernama Rina. Rina adalah salah satu istri Mandra yang kini telah dicerai. Perceraian itu meninggalkan perkara karena anak yang dilahirkan Rina tidak diakui Mandra sebagai anaknya dengan alasan ketika itu Mandra mandul. Saat dikonfirmasi tentang kebenaran kelahirannya itu, Mandra terkesan enggan berterus terang. Lu melencengnya ujung-ujungnya ke situ. Gua kagak demen pertanyaannya. Gua demen perkedel. Ternyata berita itu telah diketahui oleh Rina. Rina mengaku sudah lama mendengar soal kehamilan istri Mandra. Menurutnya, istri Mandra yang sekarang bernama Sunarsi, selain ada lagi seorang istri yang lain. Ada yang menelpon, dia bilang temannya laki-laki. Saat itu mengabarkan, Rin ternyata kamu benar gitu. Kenapa? Bilang gitu. Itu sekarang istrinya lagi hamil 3 bulan. Itu berita yang pertama. Setelah sekian lama nggak ada berita kembali kan. Lalu ada yang ngabarin lagi, sekarang hamil lagi. Loh yang dulu, ya saya juga nggak mau cerita yang dulu ya kenapa. Pas yang kedua aja, dia bilang sedang hamil lagi, udah sekian bulan gitu. Oh iya gitu. Gak lama ada dari media massa, Rin tahu nggak? Dia bilang gitu. Istrinya Mandra sekarang hamil, berarti kamu dulu benar gitu. Ya saya bilang saya sih nggak dari dulu juga nggak bilang saya yakin benar harus begini, enggak, tapi saya cuma menyerahkan ke Allah kalau memang saya yang benar biar ditunjukkan gitu bahwa saya benar gitu. Ternyata kan buktiannya sekarang ternyata saya benar. Jika benar istri Mandra telah melahirkan, apa yang menjadi alasan Mandra dengan menutup-nutupinya? Sebenarnya nggak ditutupin.
Cuma sih kita terus serang aja dalam hal ini kadang-kadang pada umumnya gua ngomong bener kadang-kadang banyakan salahnya, kadang-kadang gua jawab yang sejujurnya juga kadang-kadang salah digunakan. Ya tuh, mendingan gua nggak jawab sekalian. Ya terserah dah tanggapan apapun alasannya, yang jelas gua udah kalau ngomong begitu udah pegel duluan. Trauma sama yang udah-udah. Bagi Rina tidak heran jika Mandra dengan istrinya yang sekarang bisa mempunyai anak. Walau pengadilan mengalahkan perkaranya, Rina tetap bertahan bahwa anak yang pernah dilahirkannya berasal dari benih Mandra tak kalah masih menjadi suaminya. Apakah Rina pernah melihat sendiri surat dokter yang menyatakan Mandra mandul? Nggak pernah. Saya tahunya itu hanya dari media massa. Ketika saya diberitahu media massa, Rin baca koran ini.